Woi, lang nih. Bang. Bang, woi. Iya, Bang. Udah. Ah, ya. Kenapa? Bang, doh, cuman, woi. Ya kenapa? Woi. Udah, lu kan nantangin, ya kan? Nantangin. Orang ini sini semua. Kita sini semua. Seorang pedagang mengalami luka seusai dianiaya oleh preman di Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis 25 Desember lalu. Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini dipicu korban yang menolak memberi uang Rp20.000 pada pelaku. Terkait dengan insiden tersebut, pihak keluarga korban mengaku sudah melaporkannya ke polisi namun sempat ditolak. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir. Selamat siang, Munir, bisa dilaporkan bagaimana kronologi penganiayaan yang menimpa pedagang di BKT Durensawit ini? Baik, rekan, bisa dijelaskan bahwa terkait dengan aksi penganiayaan yang terjadi di jembatan BKT di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, ini dipicu karena korban pada saat itu tidak mau memberikan uang sebesar 20.000. Namun korban sendiri itu menyatakan bahwa ia hanya ingin memberikan uang sebesar 10.000 kepada pelaku karena memang ia tidak berjualan seharian di sana, dan uang 10.000 itu dinilainya pantas karena memang setengah hari ia berjualan. Dan insiden ini pun memicu kemarahan dari dua orang pelaku berinisial SA dan SR di lokasi tersebut. Dan hingga akhirnya korban sendiri ini disundul menggunakan kepala oleh pelaku hingga mengenai hidungnya hingga mengeluarkan darah. Dari keterangan kakak korban bernama Suryanto mengaku bahwa pada saat itu dirinya mengantar adik-adiknya ini berjualan kukusan di sekitar jembatan BKT Jakarta Timur, di mana pelaku sendiri ini pada saat itu terlihat berada di sekitar lokasi namun tidak berani mendatangi di tempat jualannya. Dan Suryanto yang sempat curiga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah di kawasan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Dan baru saja 10 menit dia meninggalkan lokasi, tiba-tiba adiknya video call sudah berdarah di bagian hidungnya dan mengaku sempat ingin ditusuk oleh salah satu pelaku karena mengeluarkan pisau dari pinggangnya, dan beruntung tusukan itu berhasil ditangkis oleh adik dari Suryanto. Dan tangan korban sendiri ini usai menangkis itu mengalami luka memar karena memang ia berupaya untuk menyelamatkan diri dari aksi premanisme tersebut. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Durensawit pasca kejadian, begitu rekan. Baik, soal pengakuan keluarga korban yang mengklaim laporannya ditolak oleh polisi, bagaimana penjelasannya, Munir? Baik, untuk keluarga korban sendiri ini memastikan bahwa pasca kejadian dirinya sudah mendatangi Polsek Durensawit untuk melaporkan kejadian tersebut guna mengusut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum preman tersebut, di mana sempat pihak Polsek sendiri ini diakui oleh Suryanto tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi untuk visum. Namun pihak dari korban atau Suryanto bersikukuh untuk meminta surat rekomendasi agar visum karena sebagai syarat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan setelah mendapatkan surat rekomendasi, ia pun mendatangi klinik atau rumah sakit Harum yang berada di sekitar lokasi Polsek Durensawit. Dan usai visum ini kembali lagi Suryanto bersama adiknya ke Polsek Durensawit untuk membuat laporan kepolisian. Setelah menunggu selama beberapa jam di Polsek Durensawit tidak ada kejelasan, hingga akhirnya pihak kepolisian atau Polsek Durensawit salah satu anggotanya mendatangi Suryanto dan menyatakan bahwa untuk kembali lagi 2 hari atau tanggal 27 Desember 2025 kemarin, di mana karena pada saat itu kata Suryanto salah satu anggota polisi tersebut menyatakan bahwa seluruh anggotanya berada di lapangan dan
pada saat itu juga sedang momen libur Natal dan Tahun Baru, sehingga korban sendiri diminta untuk kembali lagi 2 hari lagi ke Polsek Durensawit untuk membuat laporan. Namun pernyataan berbeda itu justru datang dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurizal, di mana ia menyatakan bahwa korban sama sekali belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan ia menerima laporan dari informasi 110 atau telepon ke pihak kepolisian. Dan Suryanto sendiri ini membantah kabar dari Kapolres tersebut karena memang dirinya pasca kejadian sudah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Hanya saja pihak kepolisian sendiri yang mengulur-ngulur waktu atau menunda penerimaan laporannya tersebut, dan pihak kepolisian ini bergerak cepat ke menangkap para pelaku atau 2 orang pelaku itu usai viral di sosial media pada kemarin. Padahal sebelumnya Suryanto sendiri sudah menunggu kabar baik dari pihak kepolisian selama beberapa hari agar pelaku ini bisa ditangkap supaya pedagang yang ada di sana merasa tenang, aman, dan nyaman berjualan. Begitu. Baik, terkait dengan pelaku dikabarkan sudah ditangkap, bagaimana dengan peran mereka, Munir? Baik, untuk peran mereka sendiri ini berbeda. Untuk SA sendiri ini yang meminta uang kepada korban atau pedagang-pedagang yang ada di sana. Dan untuk SR sendiri ini dikabarkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menyundul bagian hidung hingga mengeluarkan darah. Dan pihak kepolisian sendiri sampai saat ini masih mendalami keterangan dari kedua tersangka atau pelaku usai melakukan penganiayaan terhadap pedagang di kawasan Jembatan BKT Jakarta Timur. Dan pihak korban sendiri sejatinya ingin mencari keadilan karena dia tidak terima adiknya ini menjadi korban penganiayaan dari aksi premanisme tersebut. Dan pelaku sendiri juga pada saat usai menganiaya korban, Suryanto itu sempat mendatangi kedua pelaku yang berada di samping tempatnya berjualan, yaitu di pedagang bakso, dan ia sempat menyatakan alasan menganiaya. Dan padahal pada saat itu Suryanto usai mengantar adiknya tidak langsung pergi karena dia masih menunggu atau mencurigai 2 orang tersebut. Dan Suryanto pun mempertanyakan kenapa ketika dirinya masih ada di situ tidak langsung meminta kepadanya, namun ketika dia sudah pergi baru melakukan penganiayaan. Dan Suryanto menyatakan bahwa kedua preman itu hanya berani kepada 2 anak kecil atau adiknya yang masih usia pelajar atau mahasiswa. Begitu, rekan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Miftahul Munir melaporkan terkait aksi penganiayaan preman terhadap pedagang di Durensawit. Selamat bertugas kembali. Woi, lang deh. Bang. Bang, woi. Iya, Bang. Udah. Ah, ya. Kenapa? Bang, doh, cuman woi. Kenapa? Woi. Udah, lu nantangin, ya kan? Nantangin. Orang ini di sini semua. Kita sini semua. Bang. Nah, kita di sini semua. Josai Mugung Lading, yo. Ya. Josai Mugung Lading. Ya. Bang, iya, Bang. Kita sini semua ya. Yo, Josai Mugung Lading, yo. Nggak usah pinjam video. Lading. Nggak usah pinjam video. Lading. Udah, aja. Kita ini sama. Bang, woi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.